Setiap fungsionaris pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan atau tafarruq. Mencegah perpecahan. Bersatu padu dalam kezalimankah? NU mau dirubah sejarahnya, kita harus bersatu dengan perubah yang merusak NU kita. Saya tadi siang sudah menghubungi Ketua PBNU, Romo Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, tapi belum ada balasan. Karena ini poin yang keempat ini apakah benar dan sudah dipikirkan matang-matang gitu. Ini akan menyangkut nama besar organisasi besar. Saya selalu mencintai dan sangat mencintai Nahdlatul Ulama. Sebelum saya lahir saya itu sudah NU. Tidak boleh Nahdlatul Ulama itu dimiliki oleh orang per orang. Kalau mau merubah arah kemaslahatan organisasi yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya, orang-orangnya saja yang harus disingkirkan, bukan NU-nya. Bersihkan masjidnya, pondoknya, musolanya. Jangan dirobohkan masjidnya dan musolanya. Bersihkan dari orang-orang yang mengotori masjid dan musola itu. Ini analoginya. Karena saya pada waktu melakukan scanner barcode tanda tangan ini saya sertakan. Nggak muncul ya tanda tangannya. Ini kita scanner ini, nggak muncul. Zoom blank, nggak muncul tanda tangannya Ketua Umum PBNU. Ketua PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya di seluruh dunia yang berbahagia, semoga panjenengan semua bersama dengan keluarga senantiasa meningkat hormon kebahagiaan yang menunjang kenikmatan hidup di dunia sampai di akhirat panjenengan semua. Salam hormat dan ta'zim dari kami untuk panjenengan semua, dengan harapan dan doa semoga waktu yang panjenengan sediakan untuk berinteraksi bersama malam hari ini beserta dengan tenaga, perhatian, dan bahkan biaya panjenengan keluarkan untuk beli data paketan, semoga dibalas oleh Allah dengan balasan kebaikan, keberkahan, keselamatan, kedamaian, ketenangan di dunia panjenengan sampai di akhiratnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita akan mengulas surat edaran yang jelas. Halnya adalah perihal itu instruksi sebenarnya yang dikeluarkan oleh PBNU Jalan Keramat Raya nomor 164 Jakarta pada tanggal 5 ya Dzulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan tahun Masehinya 2025, bulannya Juni, tanggalnya 2 kemarin berarti. Ini instruksi ditujukan kepada segenap pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia atau PWNU alias provinsi
begitu juga PCNU dan pengurus cabang istimewa juga, ini yang Kota Madiyah Nahdlatul Ulama dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama semua di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin. Bagus, masih bagus. Masih bagus, redaksinya itu cukup bagus lah ya. Menyikapi perkembangan silang pendapat tentang isu nasab yang terus bergulir di tengah masyarakat, sebagaimana tampak dari berbagai sikap dan tindakan pihak-pihak yang saling berbeda pendapat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyampaikan instruksi sebagai berikut. 1. Hendaknya seluruh fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama senantiasa berpegang teguh pada khitoh Nahdlatul Ulama sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku, perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Sudah benar. Sudah cukup bagus. Himbauan instruksinya cukup lumayan bagus. Normal ya. 2, hendaknya perbedaan pendapat yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana. Ya memang begitu. Berbeda itu sebuah keniscayaan. Senantiasa berpegang teguh pada gimana? Penuh kearifan dan menghindarkan semangat permusuhan. Tidak ada yang kita musuhi. Yang kita musuhi itu hanya kezaliman, ya, kebatilan, kemaksiatan. Orangnya tidak pernah kita musuhi, ya, tidak pernah. Kekafiran sekalipun tidak pernah kita memusuhinya. Kemurtadan, kemunafikan, kemusyrikan kita tidak pernah memusuhinya. Ya. Hanya para pelakunya itu kita harus menyadarkannya sesuai dengan kemampuan kita bersama, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya milik sebuah organisasi atau satu organisasi saja, tidak, tapi seluruh umat manusia, fardhu ain hukumnya. Dan menghindarkan semangat permusuhan serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Nggih, sudah benar. Harusnya begitu memang. Nomor 3, setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga dan menegakkan hak dan martabat segenap warga tanpa terkecuali. Nggih. Tapi jangan hanya untuk Nahdlatul Ulama saja, seluruh umat manusia se-Indonesia dan seluruh dunia. Wong misi visi Nahdlatul Ulama itu tidak hanya internal saja, tapi global. Merawat jagat kan, menuju peradaban kan katanya, kan begitu semangatnya. Nahdlatul Ulama tidak dapat mentolerir sikap, perilaku dan ucapan siapapun dan dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, adab serta persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW. Imbauan instruksi ini harusnya diaplikasikan, diterapkan, dipraktekkan. Nanti kiai-kiai yang sudah mempraktekkan malah disalahkan. Perlu diingat bersama bahwa yang duduk di struktural itu hanya berapa orangnya. Yang banyak itu di kulturalnya. Nahdlatul Ulama itu organisasi besar. Ya. Yang duduk di strukturalnya harus berjiwa dan berwawasan besar. Berjiwa besar, berwawasan luas. Adab serta persatuan, okay. Jadi yang menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW, okay, harus diingatkan. Mengatasnamakan cucu Rasulullah tapi merusak ajaran Rasulullah. Itu harus diingatkan, diluruskan gitu loh. Ini fungsi dari pengurus dan kader ulama semua tanpa terkecuali. Tapi justru yang mengamalkan ini malah disalahkan. Nah ini bagaimana? Namun demikian kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang per orang lagi mesti dibelani. Orang per orang, oknum individual katanya. Nggih. Tidak boleh dijadikan dasar untuk mengobarkan pertentangan dan permusuhan antar kelompok. Dulu ketika kita ditindas oleh penjajah Belanda, Jepang, kalau kita tidak melawan, baik dengan angkat senjata ataupun dengan keilmuan berorganisasi,
berwawasan, ya maka kita tidak akan bisa merdeka. Rasulullah bangkit melawan kafir Quraisy itu atas dorongan perjuangan. Kalau hanya berpangku tangan, ya untuk apa? Ya, untuk apa? Hidup ini harus bernilai perjuangan demi kemanfaatan untuk seluruh umat, ya. Manusia semuanya, tidak ada manusia tapi rahmatan lil alamin semua, ya. Ini jadi tidak ada yang namanya mengobarkan permusuhan atau pertentangan. Kalau permusuhan, bahasa alusnya itu bukan musuhan, tapi diskusi, ya, perdebatan yang mengandung nilai peradaban. Jadi keilmuan dan wawasan yang dikedepankan. Tapi malah tanggapannya malah justru dianggap sebagai sebuah permusuhan antar kelompok. Nah, ini namanya kurang bijaksana dalam menulis instruksi edaran ini kepada seluruh anggota organisasi Nahdlatul Ulama. Begitu nggih. Sekarang nomor 4 poinnya. Ini yang paling penting itu nomor 4. Setiap fungsionaris pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan atau tafarruq. Mencegah perpecahan. Bersatu padu dalam kezalimankah? NU mau dirubah sejarahnya, kita harus bersatu dengan perubah yang merusak NU kita? Saya tadi siang sudah menghubungi Ketua PBNU, Romo Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, tapi belum ada balasan. Karena ini poin yang keempat ini apakah benar dan sudah dipikirkan matang-matang gitu. Ini akan menyangkut nama besar organisasi besar. Saya selalu mencintai dan sangat mencintai Nahdlatul Ulama. Sebelum saya lahir, saya itu sudah NU. Tidak boleh Nahdlatul Ulama itu dimiliki oleh orang per orang. Kalau mau merubah arah kemaslahatan organisasi yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya, orang-orangnya saja yang harus disingkirkan, bukan NU-nya. Bersihkan masjidnya, pondoknya, musolanya, jangan dirobohkan masjidnya dan musolanya. Bersihkan dari orang-orang yang mengotori masjid dan musola itu. Ini analoginya. Karena saya pada waktu melakukan scanner barcode tanda tangan ini saya sertakan. Nggak muncul ya tanda tangannya. Ini kita scanner ini, nggak muncul. Zong blank, nggak muncul tanda tangannya Ketua Umum PBNU, Ketua PBNU. Ini juga ya, nggak muncul, ya. Ini juga nggak muncul. Terus yang ini kelihatan ada kode-kode tapi belum muncul semua. Nanti tolong para pemirsa dan pendengar semua, surat ini sudah kami bagikan ke panjenengan. Jenengan bisa untuk men-scan kode barcode tanda tangannya akan muncul. Karena dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Dikdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera. Untuk verifikasi, kunjungi https verifikasi surat nu.id dan masukkan nomor surat atau scan QR kode dengan Peruri kode scanner. Nah, nomornya yang ini. Nanti menjenengan coba nggih. Kalau benar berarti sungguh terlalu. Kalau benar nggih. Kalau tidak benar, alhamdulillah. Kalau tidak benar, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak benar, ini sebuah kejahatan digital. Kejahatan pemalsuan, ya, edaran yang disandarkan kepada Rois Am, Ketua PBNU, Sekretaris Jenderal, okay. Nah, ini sangat berbahaya. Ada 4 orang ini. Ada 4 orang. Ini sangat berbahaya. Jika tidak diterangkan semestinya tujuannya itu apa. Maksudnya kemungkinan baik, tapi caranya yang kurang baik. Kok tidak baik apa? Ini nomor 4 ini poinnya.
Setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama, saya itu setiap ceramah yang ngawal itu Banser ya. Banser itu tugasnya mengawal kiai-kiai NU. Tidak harus kiai NU yang mengurusi MWC, PC, PW, PB, NU saja, tidak. Tidak. Lawang gereja saja dikawal kok, dijaga oleh Banser kok. Masa kiai-kiai NU seperti saya nggak dikawal, kan ya terlalu kan begitu. Oke. Jadi terus mau dilarang, loh bagaimana dilarang? PWILS itu anak kandungnya NU walaupun tidak diakui secara resmi menjadi banomnya. Kulturnya itu kultur NU, bahkan sanggup bekerja sama dengan NU, bekerja sama dengan pemerintah karena misi-misi visinya sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Bedanya ada apa? PWLS melarat. Itu aja. PWLS itu organisasi yang baru berdiri ya 2023. Sebenarnya mau saya sertakan di link bawah video kita AD/ART-nya PWILS, tapi saya pertimbangkan kok kurang afdol ya, nanti saja supaya untuk bahan pertimbangan. Banyak kiai-kiai dari Jepara, dari mana-mana minta saya kasih untuk menunjukkan bahwa PWILS itu bukan organisasi radikal, bukan organisasi yang mengajak permusuhan dan pertentangan. Itu cara memahaminya. Ini untuk menyadarkan oknum loh. Saya ini mengatakan oknum, tidak seluruh pengurus Nahdlatul Ulama mulai dari pusat sampai daerah itu seperti ini menyetujui semua, tidak. 99% sesepuh NU itu mendukung kita. Walaupun saya tidak duduk secara struktural PWILS yang penting ya di dalam gerakan organisasi, tetapi saya mengamini ya misi dan visi PWILS walaupun saya tidak sebagai pengurus utama gitu. Karena apa? Saya ini berada di mana-mana saja. Mencegah perpecahan atau tafaruk dan mendamaikan pertentangan. Ya, ini yang kita tunggu. Kalau ingin damai, ayo panggil PWILS siapa tokoh yang diajukan untuk melakukan diskusi terbuka tentang nasab, keabsahan nasab yang nyambung sampai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak usah debat di kantor RA, buat apa? Gak ada gunanya. Undang ke kantor pusat PBNU sana, fasilitasi semua, bahsul masailkan, terbuka, ya. Di live streaming oleh semua channel bahkan media yang ada di seluruh dunia. Dunia akan melihat kita bagaimana dan seperti apa kualitas pemahaman ulama-ulama Indonesia tentang nasab dzurriyyah itrah Nabi kita. Ahlul Bait itu apa? Dzurriyyah itu siapa? Asyirah itu seperti apa? Ya. Itrah itu apa, diterangkan semua nanti biar untuk mencerdaskan semua. Jadi kita ini harus didamaikan supaya tidak ada pertentangan atau islah dzatil bain, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab. Maksudnya itu bagus supaya kawan-kawan yang duduk di Suriah atau pengurus harian PC, PW, MWC itu tidak terlalu masuk dalam kancah perdebatan ini karena memang nggak punya kitabnya. Mau masuk bagaimana kalau nggak punya kitabnya kok, ya mohon maaf. Kecuali yang mau dan minta ke kita kasih semuanya. Banyak yang sudah paham tapi mau berkata apa itu agak ketakutan karena khawatir melanggar AD/ART atasan. Gitu, nggih. Mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat. Sebenarnya itu tidak ada. Silang pendapat pro kontra itu tidak ada sebenarnya.
kalau mau menyadari kebenaran itu yang mana, kan gitu. Kalau memang mau diuji, kebenaran memang harus diuji. Temukan antar kedua pihak yang berbeda pendapat ini. Gitu. Ya, terus silang pendapat yang meninggalkan adab itu misuh. Pernahkah dari kalangan PWLS ulamanya, ustadznya, pengurusnya yang misuh-misuh itu? Gak ada ya. Justru yang kontra dengan PWLS itu malah yang sumpah serapah, mubahalah. Semua hewan itu keluar namanya. Babi, celeng, sapi, monyet, kera, dan lain sebagainya keluar semua. Nah ini harusnya PBN itu mengeluarkan instruksi edaran yang mengarah ke justru yang membuat permusuhan dengan kata-kata yang tidak beradab seperti ini. Pak Zainul Nul, KRT Nurhia sepertinya Gus Koyum Mansur dalam channelnya sepertinya menanggapi jenengan bahwa Nabi Adam manusia pertama menurut Gus Koyum. Dan Gus Koyum juga menerangkan dengan kitab dua kiai. Kitabnya Gus Koyum itu kitab lama. Mohon maaf saya tidak merendahkan beliaunya, saya mengakui Gus Koyum itu orang alim. Tapi seperti di zaman dulu. Mohon maaf. Kita akan ditertawakan oleh dunia. Islam tidak berperadaban dalam keilmuan. Karena apa? Lewang Nabi Adam kok manusia pertama itu bagaimana? Nabi dan Rasul dari golongan manusia modern yang bervolume otak besar ya pertama. Lah gitu loh caranya. Jangan manusia pertama, enggak. Kurang literasi dan referensi. Nggih, ngaji mana. Jadi saya menyimak, walaupun beliau kontra dengan saya menghargai beliaunya karena beliau adalah bagian daripada aset Nahdlatul Ulama, kiai-kiai Nusantara kita. Insya Allah suatu saat beliau akan sadar, akan sadar bahwa ternyata kitab-kitab klasik itu harus diupdate, tidak semuanya dalam hal kesejarahan, ya, dalam hal penempatan, penyesuaian, ya. Adah muhkamatan dan lain sebagainya. Itu nggih. On the hood, mubahalah sombong malah pindah alam. Apakah pindah alamnya membawa kesombongan? Nggih. Manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan tingkah laku terakhirnya. Sesuai dengan hadisnya Imam Muslim 2778 itu. Nggih. Jadi begitu nggih. Pak Suntoro, Iqra bacalah. Nggih, harus baca Iqra. Ahmad Saleh, kata Ahmad Dhani, banyak Adam yang lain. Enggak usah Ahmad Dhani. Referensi kok Ahmad Dhani. Referensi ya dari kitab-kitab yang muktabar atau dari sejarah-sejarah, dari versi yang bukan Sunni sekalipun enggak apa-apa, itu sejarah kok. Sejarah itu kita hargai, gitu loh. Bahkan dari Napoleon Bonaparte sekalipun, dari Stephen Oppenheimer sekalipun, ya, dari Arisio Santos sekalipun ya kita menghargai. Plato itu kan ya wong Islam ala Rasulullah SAW belum ada ya kan, lahirnya sebelum Masehi ya. Ya, Sokrates, ya, Kritias, Plato, Aristoteles, pendapatnya kita hargai. Gitu. Nggih. Jadi begitu nggih. Meninggalkan adab. Nggih. Maaf saya selang-seling dengan tulisan panjenengan biar panjenengan semangat nggih. Beras kencur, kipin-kipin keringat dingin pada ngumpet pucet. Nggih. Husaini Ali lanjut ya nggih. Siap. Berita nomor wahid dada nggih dada. Saira Faris. Enggak usah digubris PBNU karena lebih membela Ba'alawi. Adakan MLBNU karena PBNU sedang sakit. Nah, ini usul yang bagus. Nanti suatu saat kalau nggak bisa diingatkan, ya kami akan menghubungi kawan-kawan yang pro MLB. Mau saya kumpulkan ya untuk galang kekuatan. Ya mohon maaf kalau nggak bisa diingatkan, karena ini kan tanggal dan bulan terakhir 2026 itu harusnya sudah ada pemilihan ya, pengurus baru ya, pergantian dari pengurus ini sekarang ini kan sudah 2021 ya ini, mulai 2021. Jadi ingatlah bahwa
pemimpin sebuah bangsa, negara, dan bahkan organisasi dalam agama itu adalah amanah. Amanah, titipan, jangan khianah. Khianah itu bagian daripada alamatul munafik itu. Alamatul munafik salasah itu. Jadi bahaya. Lebih baik jadi tukang angon kambing domba saja. Nggak usah mengangon ya umat yang ada. Jadi orang yang biasa-biasa sajalah. Itu malah hisapnya sederhana, nggak jelimet nantinya. Nggih begitu. Ki PBNU mbok ya adil. Mbok yang adil, kalau nggak mau dituduh mukibin. Nggih. Ini saya bacakan tulisan panjenengan nggih. Pak D, wakeh wong ora duwe isin kaya toh. Nggih. Saya teruskan. Nomor 4. Baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Lah ini loh. Terus di sini itu menyebutkan merek langsung seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah atau PWILS. Ini loh. Ini namanya tidak beradab namanya. Tadi di nomor 2 ini kan serta tetap mengedepankan adab loh dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Bagus. Dan nomor 4 ini langsung seperti Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah maupun organisasi yang berseberangan dengan PWILS. Ini menurut etika ya dalam berorganisasi besar itu ya tidak boleh. Tabayun dulu, panggil ketua PWILS siapa. Saya nggak usah, saya bukan bagian dari struktur PWILS. Saya itu hanya bagian kesejarahan di pusat, di wilayah kesepuan, di daerah juga kesepuan. Itu saya. Jadi seandainya ini saya mengangkat ini, sedikit mengatasnamakan PWILS itu tidak mengapa. Karena memang PWILS itu tujuannya mulia. Tidak pernah minta tambang ya untuk dikelola demi kepentingan organisasi pribadinya, tidak, belum. Nanti kalau diajak kerjasama dengan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, oke saja. Itu. Lah ini loh, seperti Perjuangan Wali Songo ini termasuk, menyebutkan merek ini. Ini tuduhan yang penuh dengan fitnah loh ini. Bahaya loh. Leweng kiai-kiai sekelas besar seperti ini kok. Ya, yang menandatangani itu ya tadi saya sudah menghubungi Romo Kiai Haji Yahya Khalil Saqofi yang mulia, tapi masih belum saya lihat WA saya. Jadi berbahaya ini, berbahaya. Ketika kiai-kiai kita diingatkan oleh anak-anaknya lah ya, harusnya diterima dengan legawa. Justru malah berterima kasih kepada mereka. Harusnya kok malah justru yang mengingatkan itu dimusuhinya. Kita tidak hanya mengingatkan organisasi Nahdlatul Ulama saja, ya negara. Misalkan Pak Prabowo itu salah misalkan gitu. Nanti saatnya Pak Prabowo ini mau menerima yang diusulkan oleh Bill Gates, apa? Vaksin merah putih. Vaksin apa itu? Kok sampai menerima, ya saya akan bangkit untuk mengkritiknya. Ini bagian daripada populasi dunia untuk mengurangi penduduk dunia. Katanya nanti 2050 yang akan datang itu ledakan penduduk dunia ini akan melebihi 11 miliar dan menjadi beban, katanya seperti itu. Lah ini kan program apa yang nggak usah diterima, yang mungkin vaksin TBC atau apa untuk uji coba atau kelinci percobaan harus dibuktikan ya. Dulu itu saya sempat ya mengagumi Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ketika menantang vaksin-vaksin itu, tetapi ketika beliau mulai melenceng, ya saya mengingatkannya sama saja. Lah saya pun juga mau diingatkan. Sama-sama wong namanya watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Tapi dengan cara yang bijaksana. Adab didahulukannya. Katanya serta tetap mengedepankan adab lagi langsung
organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Memang ya saya akui, kawan-kawan semangatnya di PWYLS itu luar biasa. Karena apa? Jelas-jelas melihat kezaliman. Bagaimana makam-makam tua yang terbengkalai di daerahnya diba'alawikan semua. Terus diam saja, wis ayo pro kontra ayo hindarkan kontra, ayo pro semua. Kita kerjasama dalam kedoliman nggak apa-apa. Coba bagaimana? Tidak hanya itu, ya. Ketika kita mengingatkan secara ilmu tentang amaliyah khurafah yang disandarkan ke karomah oleh Habaib Ba'alawi, kita diserang, dipersekusi, ya, diancam bunuh, dihancurkan reputasi, dijatuhkan harga dirinya. Kita tidak melawan secara fisik, tetapi melawan secara mengingatkan, menyadarkan. Dan alhamdulillah banyak yang sadar. Lah, yang masih belum sadar kok justru malah beberapa oknum yang menduduki struktural Nahdlatul Ulama. Yang di atas saja, yang di bawah itu 99%, dulu 90%, sekarang 99% mendukung perjuangan PWYLS. Karena apa? PWYLS juga niatnya tuh bagus, membela bangsa dan negara dan bahkan agama. Misalkan begini ya, Romo Yai, semua ya, baik yang di PB, PW, PC, MWC dan otonomnya semua. Misalkan makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara, itu kalau dibiarkan lama-lama akan semakin menyesatkan sejarah bangsa dan generasi muda kita. Itu makam palsu. Makam Mbah Priok itu makam palsu. Gubah Al-Haddad di sana itu hanya sekedar untuk ya membranding lah ya, men-setting ketokohan Ba'alawi yang tidak pernah berjasa berdakwah di Jayakarta, di Sunda Kelapa, di Jakarta. Tapi tiba-tiba menjadi seorang yang dikultuskan luar biasa. Kasus Mbah Priok, buku ini loh, pengurus Nahdlatul Ulama harus punya semua. MUI itu sudah ada catatannya di sini, tanda tangannya, persaksiannya semua, tapi mentah di tengah perjalanannya. Kalau PBNU melalui jajaran di bawahnya PWPJ turun, sudah beres semua. Itu bukan makam, itu makam palsu yang dianggap sebagai beneran. Karena di dalam ajaran Nahdlatul Maurud ya itu boleh membuat makam-makam palsu, itu boleh. Gitu. Makam Nabi palsu ya boleh. Bahkan makamnya kan Nabi Muhammad itu tak duplikat di sini ya boleh aja. Yang penting tak yakini sendiri. Lah, masa yang meluruskan sejarah ya, mencerdaskan ummah malah justru dianggap adawah, permusuhan. Lah ini bagaimana pemahamannya itu loh. Kadang-kadang saya itu heran kok, yang dimakan itu halal apa enggak atau subah ya. Kadang-kadang itu saya itu ketika tahajud istikharah itu kadang-kadang saya itu ya ragu ya. Yang dimakan ini benar-benar halal, malbasu haramun, atau makanuhu halalun. Nggih, Pak Suntoro, hubud dunia nggih. Hubud dunia untuk kemaslahatan nggak apa-apa Pak Suntoro. Tapi kalau hubud dunia untuk kemadorotan itu yang dilarang, haram. Pak Rianto, Pak Suntoro, okay. Pak Rio Rianto, PBNU harus diberantas. Oh jangan. Kita sadarkan, loh kurang apik kita. Hampir 4 tahun loh ya. Kami masih tidak pernah menyerang personal. Kadang kami menyebutkan merek nama ya, tapi tetap dengan sopan. Kami sampaikan, nggak bener Yai, ya. Jenengan itu kena doktrin, kena gendam, ya. Sampai nggak sadar sampai sekarang bertahun-tahun itu gara-gara apa? Cobalah tafakur, tadzakur, kelak sadar. Ihdinas siratal mustaqim sing temenanan. Mr. DR, saran saya, saran saja,
Ulama pimpinan PWLS harus bertemu dengan ulama PBNU agar menjernihkan yang masih keruh dan semoga bersinergi agar tercipta kemaslahatan umat. Insya Allah nanti kami akan komunikasi dengan Gus Abbas. Saya intens komunikasi dengan beliau-beliaunya. Walaupun saya ini orang ya serendahan lah, nggak apa, tapi saya masih digubris lah ya. Gus Abbas juga sering minta kitab ke saya dan bareng-bareng ngaji bersama. Nggak ada yang lebih unggul sama-sama. Jadi nanti akan kami komunikasikan juga. Nanti akan ada tindakan apa. Tidak akan memproses ke jalur hukum. Enggak. Luang Bapak Edi kok dilawan. Itu bagaimana? Enggak. Hanya menyadarkan. Nanti kalau dibiarkan terus, ya dianggap benar temenan. Bapak WLS itu mengangkat tema permusuhan. Ya, mengadu domba, pemecah belahan. Gitu. Nggih. Garuda Perkasa 7. Oh, NU sekarang bikin malu. Berita nomor wakil darurat PBNU sudah dikepung Mbak Alawi yai. Mau ke kanan rikuh, ke kiri rikuh. Ada banyak anak-anak kiai yang mantu dengan Habib jadi nusuk dari alam mikul dur mendem jero. Ini kan yang Pak berita nomor wakil ya. Kami luruskan. Hilangkan semua sekat kasta-kasta itu. Pondok-pondok pesantren salafiyah ataupun modern yang membeda-bedakan santrinya berasal dari Gus atau yang dari orang biasa ditempatkan di tempat khusus. Ada? Saya pernah kok pernah menemukannya dan sudah masuk ke dalam asramanya. Ini pesantren khusus untuk gawagis, gus-gus semua. Jadi beda. Ini termasuk akan menciptakan kasta-kasta di masyarakatnya. Tidak tahu akan jerih payah masyarakat rendah yang akan nanti dia ajak, ya, dia dakwah di sana. Akhirnya apa? Menelurkan gus-gus yang angkuh, yang tidak tahu penderitaan umatnya. Nah, ini harus dihindari, nggak boleh pondok pesantren itu membeda-bedakan semua. Seperti pondok pesantren saya yang tahun 90-an itu, Romo Yai saya, Romo Kiai Haji Muhammad Yunus Al-Hajj, itu tidak pernah memanggil santrinya itu le, he, tole, gak, Gus semua. Setiap santri dipanggil Gus semua. Nggak cong, he santri, tole, cah, bocah, nggak pernah, Gus semua. Jadi mbah anake kiai kek anake petani kek semuanya sama, santri ya Gus semua, sudah gitu. Yang akhirnya nanti kalau nggak begini, nggak diingatkan, nanti akan keterusan. Akhirnya ada grup WA Asparagus, saya disuruh masuk, nggak mau saya. Rasis, kastais di sana, saya nggak mau. Wah, ini orang-orang hebat semua, orang-orang coro-coro itu apa? Nggak boleh seperti itu. Akhirnya perilakunya, adabnya, ucapan, perilaku nggak sama. Bukan ketakwaannya, keilmuannya, kapasitas, kualitas wawasannya, bukan. Tapi karena saya anaknya apa, saya punya pesantren, ngunggulkan. Ya apa bedanya dengan habaib-habaib muda itu? Nggih. Jadi begitu. Nggih. Pak, nggih. Berita nomor wakil beras kencur. Kuburan Habib bin Cor jangan dipercaya hanya cari cuan di balik kota amal. Ini yang terbaru ini dari Tegal Pemalang itu malah apa ya, kuburannya kuda ya, malah dibongkar kembali, dikumpulkan tulang kudanya, katanya tulang wali, dimasukkan ke dalam mori, ya, dipocongi, ya, diupacarai seperti menguburkan mayit. Aduh, kembali ke zaman jahiliyah. Uang Cina itu sudah terbang, mau membuat lip luar angkasa sana, Cina itu. Jadi lip itu nanti akan wisata keluar angkasa. Dengan ditombol lip, cit, langsung ke sana. Uang Cina harus maju ke yang kini mah kembali ke zaman jahiliyah. Kembali ke kuburan. Ya ini kuburan sing asli, gak masalah. Gitu loh. Aduh. Inilah kuku yang lama sudah ditancapkan oleh penjajah terhadap seluruh rakyat kita.
masih ada bekasnya sampai sekarang. Ini jadi nomor 4 inilah yang kami soroti. Kalau nomor 5 hendaknya setiap fungsionaris pengurus istiqomah dalam disiplin organisasi sesuai dengan baiat jamiah. Oke, nggak masalah. Yang nomor 4 ini yang bermasalah. Nomor 4 ini justru akan menyudutkan ya. Tapi dalam ilmu psikologi massa, ketika PWLS itu disudutkan seperti mah akan tambah bubrah, tambah dadi malah gitu, tambah haibah, ya, tambah dahsyah, tambah amazing nantinya itu. Insya Allah seperti itu malah itu ya. Ini bagian daripada psikologi massa. Ya. Ini harus disikapi nanti sesuai dengan anjuran panjenengan, nanti akan diadakan pertemuan untuk tabayun. Ya. Maksudnya bagaimana yang poin keempat ini Yai, ya, nanti disewani. Ketua PWI LS Jatim itu ya sudah sowan ke Gus Kausar, plus semua disewani, nggak ada yang dimusuhi, nggak ada. Ini harusnya itu NU berterima kasih kepada PWI, harusnya, jangan malah dimusuhi, harusnya berterima kasih. Yang meluruskan sejarah makam palsu itu nggak rai sini duduk struktural, nggak turun langsung di lapangan, maunya dikawal ya seperti ini ngeratan itu. Zamannya sudah beda, nggak perlu begitu-begituan. Jangan gila hormat. Insya Allah umat akan menghormat kalau kita menjadi benar-benar terhormat gitu. Manjer kawurian, makanan mutanajis kiai. Nggih, bisa juga, saya nggak menuduh, tapi ya kemungkinan itu ada. Kok nasihatannya kok wangil ngatos yuk gara-gara apa ya? Kadang-kadang kan bisa dicari sebab musababnya kan begitu. Beras kencur kuburan kapip. Jangkrik kebun, yang ngelale kata waco. Alexander Japasking, PBNU sama Sonhorek aja takut. Sonhorek di Kabupaten Pati sekarang dilarang kok. Coba jenengan tanyakan kawan-kawan yang ada di Kabupaten Pati. Saya kemarin itu dapat kiriman dari pengurus MUI pusat ya, mengatakan ya intinya menyerang pribadi saya. Ya, saya ya senyum saja. Sekarang ini tidak perlu ini ningrat atau tidak, ya, nggak perlu. Sekarang ini ayo fastabaqul khairatnya saja kita kedepankan, gitu. Nanti kalau kembali wah itu Kiai Nur Yai bapak sopo, ra usah ngurusi pribadi, gak usah ngurusi pribadi wong. Lihat fakta kenyataan yang kamu lihat di depan mata itu seperti apa, wahai MUI pusat. Ayo belajar bersama. Jadi nggak perlu nyerang personal pribadi, kecuali saya salah misalkan, dan kesalahan saya itu saya umbar di depan mata seluruh umat. Nah itu langsung ya jenengan jatuhkan saya, nggak masalah. Jatuhkan saya. Misalkan saya mencabuli santri saya, yuk jatuhkan saya saat ini juga. Nggak perlu sumpah mubahalah. Saya akan mundur teratur. Sudah, saya akan uzlah di gunung sana, nggak perlu berkumpul dengan ummah seandainya. Kalau memang saya mau bongkar-bongkar 4 tokoh yang tanda tangan di sini itu semua hancur sudah. Saya sudah punya. Saya punya kuncinya itu, saya punya seandainya, tapi saya tidak mau. Karena apa? Ini kiai-kiai saya. Jadi yang tanda tangan di sini itu semua kiai-kiai saya. Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar ya kiai saya, Kiai Haji Ahmad Said Tasrori itu ya kiai saya, Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf ya saya orang NU kok. Dr. Andus Haji Saiful Yusuf Sekretaris Jenderal itu ya kiai saya. Saya menghormati beliau-beliaunya, nggak mau saya menjatuhkan nama-namanya ini. Padahal saya punya kuncinya, ini bermasalah semua, itu saya tahu. Mau bongkar? Nah nanti ini namanya fitnah. Saya nggak mau menyebutkan merek lalu menjatuhkan, itu nggak mau. Urusannya beda, organisasi pribadi, urusan pribadi. Saya sering begitu. Kuncinya untuk menjatuhkan Habaib Alawi, tokoh-tokoh besar itu saya punya. Bukan masalah nggak sombong, saya punya. Tapi saya menutupinya. Karena apa? Allah akan menutupi aibmu jika kamu juga menutup aib saudaramu. Karena tidak semua umat manusia itu sempurna. Pasti ada kekurangannya.
Pasti ada, tidak ada yang sempurna 100% itu nggak ada. Pasti ada kekurangannya, kesalahannya. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Jadi ini yang kami pegang selama ini. Seandainya kami nggak memegang ini, jatuh semua. Gampang saya menjatuhkan itu gampang. Karena apa? Aib-aibnya saya punya semua. Termasuk 4 orang ini saya punya semua. 4 tokoh besar yai yang saya hormati ini saya punya semua. Oke. Tapi saya tidak mau mengait-ngaitkan keluarganya, adiknya, apa korup, enggak, saya enggak mau. Mohon maaf, itu bukan karakteristik saya. Enggak profesional nanti namanya. Pak Ahmad Ali merek Habib jualan syafaat. Zaki MUI kebanyakan makan uang yang haram. Ya enggak semuanya. Saya masih membela MUI. Majelis Ulama Indonesia dari pusat ke daerah ya mayoritas orang baik lah. Yang penting ayo kita mengatakan ya benar, yang salah ya salah. Pak Prasetyo Batam hadir ya nggih, siap nggih. Kopi susu, surat edaran apa Pak ya, sepuntene ketinggalan nggih, nanti jenengan buka nggih. Sudah kami sertakan di link di bawah video kita nggih. Pak Nur Rahman MLB gaungkan nggih, jangan dulu nggih. Ustadz MTI Rianto dibenahi bukan diberantas nggih, dibenahi. Tadi saya katakan masjid itu kalau kotor jangan dirobohkan. Ya dibersihkan kan begitu. Nggih. Walau begitu dibakar itu biaya jangan. Indonesia ini juga begitu. Kita ini sama-sama warga negara, warga bangsa. Ayo bareng-bareng menata rumah kita bersama. Ibarat kita itu menaiki safinah atau perahu atau kapal ya. Ada di antara penumpang kapal saudara kita itu yang melubangi kapal kita yang tumpangi bersama ya, nanti kita akan turut tenggelam ya. Kita nasihati jangan begitu, kamu itu salah gitu loh. Kamu salah, salahnya apa? Lah kamu kalau melubangi kapal ini akan kemasukan air lalu menenggelamkan kita bersama. Begitu juga Nahdlatul Ulama, organisasi besar yang didirikan oleh muassisnya dulu itu bertujuan untuk benar-benar mencerdaskan ya umat ya, bahkan bangsa dan negara secara keseluruhan. Dan kalau keduniawian itu nomor berapanya saja ya, yang penting itu keumatan, bukan untuk memperkaya diri sendiri itu enggak. Jadi tolong ini diperhatikan yang poin atau nomor 4 ini tadi, ini berbahaya ini memecah belah umat namanya. Memecah belah umat, mengadu domba ini namanya. Sesama warga Nahdlatul Ulama. Yang tertawa nanti Habib, ayo serang NU sama PWLS, perang. Ayo serang, perang. Ayo, amunisi disediakan, serang PWI. PWI dikasih amunisi, serang NU. Bagaimana? Sama seperti dulu ketika PKB baru pertama berdiri. Ya. Ulama-ulama yang tergabung di Partai Persatuan Pembangunan P3 itu mengharamkan dan bahkan politik kayaknya begitu ini. Umat Islam itu semua menghadap kemana kalau sholat Ka'bah? Partai apa yang lambang Ka'bah? P3. Berarti kalau kita nyoblos PKB haram enggak? Haram. Fatwa politik itu namanya. Ya, ini yang harus kita hindarkan bersama. Oke. Jangan sampai kita diadu domba. Long podo NU ini kok bisa dipecah belah. Kalau dulu pada zaman Pak Harto ada Hasan sama Gus Dur, itu kan urusan lain ya. Ya kita ini sudah era keterbukaan kok bisa diadu domba, itu memalukan terlalu. Pak Ngasiman, mohon maaf ya, live streaming data polling setiap tayang nggih, siap insyaallah nanti nggih masukan buat admin nggih. Pak Ngasiman, wong pribumi. Kuncinya NU saat ini Mbah Miftah. Nggih. Saya masih menghormati beliau Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, walaupun dulu pernah menjadi pembina FPI tapi sekarang sudah tidak. Semoga menyadari gitu loh. Saya mengharap supaya Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar untuk menyadarilah sudah sepuh yang apa yang dicari gitu. Jangan lihat menantu saya, nggak perlu lihat dia seperti itu, nggak perlu. Salah ya salah, bener ya bener, tegas gitu loh. Sama seperti almarhum namanya Kiai Haji Sahal Mahfud dari Pati, Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen Margoyoso Pati, itu tegas beliau, tegas, nggak mau disogok dengan duit, karena yang dipikirkan itu ke depan, bukan sekarang ini. Saya nerima duit 2 miliar
terus saya mati, su'ul khotimah, buat apa duit itu? Terus akan merusak generasi setelah saya. Namanya pengkhianat agama namanya. Ustadz MTI Yanto dibenahi. Nah ini saya bacakan sementara, nanti akan kembali ke tulisan panjenengan yang awal. Sudah ada setengah jam ada? 50 menit. Tuh, hampir 1 jam. Subhanallah, astagfirullah, mohon maaf nggih. Pak Suntoro bisnis nggih. Bisnis itu boleh, yang penting hal gunati pencerahan. Lanjut ya nggih, siap. Sirawing harus segera MLB. Vindi Kuryawan, Ketua PBNU masih tertidur sehingga tidak sadar jika organisasinya sudah dirusak oleh Mbak Alawi. Bangun nggih. Menyadarkan orang yang tergendam itu harus digendam ulang. Memang. Gendam itu menyasar ke siapa saja. Dalam prinsip ilmu pergendaman, hipnoterapi itu semua orang itu bisa kena. Cuma tinggal waktunya saja, cari kelemahannya. Yang paling sulit itu jaksa, hakim, sama pengacara. Itu sulit digendam. Nek kiai, wah gampang. Gendam kiai itu gampang. Coba tanya. Kiai Nur Rahmat Asmawi Jepara sana, coba tanya beliaunya, tanya ke beliaunya. Di channelnya kan ada Pak Yai Nurmas itu, Nurmas channel itu. Itu ahli hipnoterapi, ahli gendam ini. Menggendam yang paling sulit itu adalah orang yang berprofesi sebagai jaksa, pengacara, ya, terus Pak Hakim. Nah itu sulit itu. Pak Polisi gampang, penting ada uangnya. Gampang, apalagi kiai, gampang. Kiai di alam, wah jenengan cucu Nabi, wah langsung terkikuk-kikuk, langsung kena. Gak, saya sempat kena juga kok. Mau kena ya, alhamdulillah Allah melindunginya. Kita akan berkomunikasi selang-seling juga nanti dengan tulisan panjenengan terberpah Ahmad Saleh. Nabi mendakwahkan Islam gak pakai kesombongan, makanya nyampe ke Indonesia gak boleh. Gak boleh ada sekolah unggulan Islam yang memahalkan biayanya. Mondok biaya masuk 50 juta. Per bulan bayar 12 juta. Lulusannya jadi apa? Jadi apa nantinya? Nggak tahu nasib penderitaan orang-orang lemah nantinya. Hanya sekedar mengejar ijazah, pinter tok, tapi minim peradabannya, minim jiwa sosialnya. Untuk apa? Untuk apa? Ya inilah yang membuat negara dan bangsa, karena didukung oleh agama yang masih belum bisa seiring sejalan bersama ya, maka ya akhirnya sulit untuk maju bersama seperti ini. Sumber daya manusia itu ini masih rendah itu. Mohon maaf, masih rendah. Kita harus berjuang untuk supaya kita semua ber-SDM tinggi. Ya termasuk dimulai dari diri sendiri juga ya, bareng-bareng ya, seperti kami memberi contoh itu nggak usah sombong-sombong ya, biasa kita saling menghormati gitu nggih. Pak Richard Moore nggih leres menika nggih, Pak Suce sendiri nggih, monggo. Wali fiktif PWLS tidak pernah nyenggol PBNU, tetapi kenapa PBNU selalu nyenggol PWLS nggih. Ini namanya senggol-senggolan. Nggih, tapi PWLS itu insya Allah orang sabar-sabar. Di mana-mana itu di provokasi ya, Belambangan, Banyuwangi itu provokasi ya, sabar semua. Karena apa ya, pembinanya orang yang ber-SDM tinggi semua itu. Jadi nggak gampang terprovokasi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kami membaca tulisan panjangan ini sudah kami diselamatkan oleh admin kita. Okay. Mas Anom, izin masukan. PBNU kan ada lembaga Bahsul Masail yang diisi orang-orang alim alamah. Kenapa permasalahan ini tidak diselesaikan di forum itu? Nggih Pak Mas Anom. Ya karena, ya mohon maaf, mereka yang duduk di LBM, PB, PW, PC, ya, MWC itu tidak serius mau mempelajari kitab-kitab sejarah dan nasab, atau gengsi. Mintalah ke saya beri, cuma-cuma. Gratis, majanan bahasa Arabnya, ya, gratis. Yang penting demi keumatan, gitu loh. Atau paling enggak ya mau menyimak channel kita ini cukup tercerahkan kok. Karena banyak di antara muhibbin yang masih belum sadar. Dikira kita ini tidak percaya adanya dzurriyyah Nabi kita.
dan tidak menghormati ahlul bait Nabi kita. Itu mesti itu ketinggalan kereta jauh di belakang. Ahlul bait itu siapa, apa definisinya, nggak paham mereka itu. Ahlul bait itu secara umum itu orang yang haram menerima zakat kotoran. Alu Ali, Alu Akil, Alu Ja'far, Alu Abbas. Ya. Berikut juga keluarga Nabi, istri-istri Nabi. Itu semua ahlul bait Nabi. Ini secara umum gitu kan enak. 4 ini tak ingat-ingat. Oke, ya istri dan anak menantu semua keluarga Nabi, ya ahlul bait Nabi. Oke. Ditambah dengan Alu Ali, keluarganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Alu Akil, ya keluarganya Akil, ya saudaranya Ali, ya. Terus Alu Ja'far dan Alu Abbas. Ini. Enak nanti cara memahami, mesti gitu. Nggih Mas Anom. Kenapa permasalahan ini tidak diselesaikan di forum itu? Bukan justru malah membuat statement yang membingungkan umat. Nggih Mas Anom. Ini namanya orang mau cari kerjaan. Bukan kurang kerjaan, ya kurang kerjaan juga Mas Anom. Kurang kerjaan. Mau mengerjakan sesuatu itu yang penting-penting dulu ya masalah ini. Bahas masalah yang penting termasuk masalah pemalsuan identitas cucu Nabi kita. Dan dibuat untuk mengelabui umat Islam Indonesia. Ini yang penting, ini penipuan kok. Berkedok agama. Harusnya semua turun, tidak hanya Menteri Agama. MUI juga, apalagi Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah juga harus jangan diam. Muhammadiyah itu jangan hanya jadi penonton, wait and see, menunggu perkembangannya saja. Tidak, ayo bareng-bareng. Ayo, bareng-bareng. Pak Rahmat Haryadi. Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Asli atau palsu nggak masalah Yai. Karena PBNU sekarang dalam keadaan dilema. Karena ketawaduannya sudah mengalahkan akal sehat dan keilmuan. Ngapunten Yai. Nggih, faktanya begitu Pak Rahmat Haryadi. Nggih, ini yang kami scan itu nggak ada keluar ya, tanda tangannya. Apakah benar ya? Kalau memang benar ya, ini kan masih tanda tanya. Saya belum memutuskan bahwa surat ini benar-benar resmi sebelum saya dapat jawaban resmi dari Ketua Umum PBNU yang sudah saya WA tadi siang. Kalau ada jawaban, nggih resmi, semua poin-poin itu dari saya dan sudah saya simak, mantap. Nah, berarti oke, kalau gitu langkah berikutnya akan kami jalankan seperti apa menurut kebijaksanaan begitu. Nanti cara peringatan itu SP2. Ini masih SP1 ya, SP2 nanti SP3 pecat. Gitu. Nggih. Masa menunggu peringatan dari Allah Ta'ala kan ya. Bahaya itu. Nggih, Pak Rahmat Haryadi. Bu Zenzita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita hendak menyimpan rasa cinta atau benci terhadap seseorang atau sesuatu, maka siapkan kontrol bagi keduanya agar kita tetap bisa bersikap adil dan tidak terjerumus pada sikap anti atau fanatik. Nggih Bu Zenzita. Kami tidak ingin dibenarkan sebelum adanya istilah ujian, diuji dulu. Ya, tesis harus diuji, skripsi harus diuji. Ya, kebenaran itu harus benar-benar diuji. Sesuaikah dengan datanya, faktanya. Nggak boleh hanya sekedar diyakini, Bun Zahid. Kalau hanya sekedar diyakini, berbahaya. Sama dengan doktrin-doktrin kiai-kiai kita dulu kala. Ya begitu. Wes, gak usah takon. Wes tak terang nopo anane ini sudah kamu harus meyakini. Kalau saya sudah ngomong A ya A, B ya B, nggak pernah berubah selamanya. Peganglah ya. Nah, itu berarti kiai yang nggak bijaksana. Kalau kiai bijaksana, anak-anakku, santri-santri jamaahku, gus-gus semua, jangan kamu telan mentah apa yang saya sampaikan. Karena nanti suatu saat kalian harus lebih pandai daripada saya. Itu namanya kiai yang bijaksana. Seperti Sayyidina, seperti Imam Syafi'i. Ya kan begitu. Jika kalian menemukan ya dasar yang lebih kuat dari apa yang saya temukan dari Quran dan hadis, maka ikutilah Quran dan hadis, jangan ikuti saya. Imam Syafi'i seperti itu ya. Jadi begitu nggih Bu Zenzita, nggih. Harus ada kontrol, tidak boleh bersikap tidak adil nantinya. Nggih. Nanti bisa terjerumus pada sikap anti fanatik, anti kritik alias fanatik Bu Zenzita, nggih. Jadi
kiai sekarang harus mau dikritik. Saya siap dikritik kok. Dan saya tidak pernah membenci siapa yang mengkritik saya, enggak pernah. Ya alhamdulillah itu sebagai bahan lecutan ya, bahan untuk melecut saya supaya lebih maju ke depan. Orang itu kalau hidup di zona aman nyaman itu nggak pernah bisa maju. Justru orang yang banyak tantangan itu dia akan lebih maju. Oke. Untuk meningkatkan volume otak ya, sekaligus kapasitas memori umat manusia itu harus digodok ya, ditempa sedemikian rupa, diuji dengan ujian-ujian yang setingkat dengannya. Yang penting kita tetap memohon agar jangan sampai Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana dan seterusnya. Nggih. Begitu nggih Bu Zenzita nggih. Jangan lupa besok puasa Arafah. Nawaitu shauma gutin an yaumi arafata sunnatan lillahi ta'ala. Enggak usah dibantah. Orang perlu niat diucapkan seperti itu. Usolli nawaitu tuh enggak perlu. Ini orang kurang kerjaan itu. Karena saya sejak kecil ya usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin. Bagi yang tidak memakai usolli atau nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari atau nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, enggak pakai itu ya enggak apa-apa. Enggak perlu didebatkan kalau masalah ini, namanya perbedaan yang membawa rahmatan. Tapi kalau ini di besar-besarkan, ya itu orang kurang kerjaan. Bintang kebenaran. Inilah jikalau lulusan pondok pesantren inginnya menjadi ulama penganjur agama. Semua ingin diakui ahli agama. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Sip, bintang-bintang. Harus menjadi. Orang pintar di Indonesia banyak. Banyak. Gus Dur dulu almarhum pernah bilang, Indonesia ini tidak defisit sarjana, tidak defisit ulama, tidak. Defisit kejujuran. Ya. Kejujuran. Kenapa banyak profesor, kiai, haji, koruptor? Nah, ya karena ya nggak banyak sih, ada, itu ada, ya, ada. Jadi dimulai dari dikit demi sedikit seperti ini. Ya. Insya Allah dari diri sendiri kita harus memberi contoh ya, supaya jangan ada pesantren yang ingin menjadi ulama kuabe jadi kiai ajur malah. Jadi kiai kabeh akhirnya bantah-bantah. Ya pernah saya kasih contoh kayak Pak Bintang Kebenaran. Ada satu desa yang mondok itu orang 20. Setelah boyong semua kepengen jadi kiai kabeh. Bingung masyarakatnya, mesti bingung. Karena apa? Semuanya ingin jadi imam. Makmumnya mulai bingung, aku melu imam sopo. Akhirnya wakeh musola, ya pecah dadi musola 10, 20 malah. Akhirnya speaker 20 ping papat ping 20 biro. Akhirnya suarane speaker itu ganggu wong kabeh, saing-saingan api-apian tilawah, alim-aliman moco kitab dan seterusnya. Enggak ada masalahnya malah. Nggih, gitu nggih. Wali fiktif, PWLS tidak pernah nggih sudah tadi. Dance efek privilege nggih. Pondok pesantren nggak boleh begitu Pak Dans. Mas Libra oke, Gaspol menyadarkan ulama dan umat Islam Nusantara dari klan Balawi siap. Siti Saidah, manusia purba tertua yang fosilnya ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah, Meganthropus Palenojavanicus, sedangkan kita keturunan Nabi Adam. Nah, nggih, Bu Siti Saidah, nggih. Apa yang saya sampaikan itu narasi kebenaran relatif. Nggih. Ya. Manusia itu sudah ada sejak lama. Di Sangiran itu tuh 500.000 tahun yang lalu. Di Wajak itu ya 500.000 tahun yang lalu. Bahkan baru-baru ini ditemukan. Di Selat Madura itu ditemukan Homo erectus. Oleh orang Belanda dikumpulkan ada 6.000-an. Terus digabungkan. Karena memang dulu antara Surabaya dengan Madura itu masih gabung. Belum ada Selat Madura. Jadi Selat Madura dulu itu daratan. Laut Jawa sampai ke Kalimantan itu daratan semua. Ya banyak penduduknya yang ditenggelamkan. Jadi kalau ada cerita di Pulau Laut ya di Kota Baru ya Kalimantan Selatan bagian timur ya ada Saranjana, itu berarti di sana itu memang kampungnya manusia-manusia purba yang dirubah dimensinya ke dimensi keempat. Kalau kita dimensi 3. Ada 1 juta Adam
di dunia ini. Dan Adam kita itu Adam yang terakhir. Nanti kami bahas lagi, nggih, Bu Siti Saidah. Jadi manusia purba tertua yang fosilnya ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah, Meganthropus paleozoicanus, sedang kita keturunan Nabi Adam. Nggih, bisa juga maksimal mayoritas yang menguasai dunia itu sekarang ini dari Homo sapiens modern, dari Nabi Adam. Tapi Adam yang keberapa? Nah, Bu Siti Saidah belum menyebutkannya. Si Rawing, Bahsul Masail gak bakal terwujud di PBNU tentang nasab ini kalau ketum PBNU dan petingginya masih yang sekarang. Nggih, harus diganti. Nggih. Kapal siar. Menurut Kiai Mukharrar, di pemakaman yang tahlilan Gus Auzi, satu pun tidak ada Habib yang datang, justru anggota PWILS yang hadir. Ini termasukkan akhlakul karimahnya PWILS Bojonegoro. Gitu. Tapi justru PWILS difitnah oleh PBNU menjalankan permusuhan. Astagfirullah. Nggih. Nggih, astagfirullah, naudzubillah nggih. Pak kapal siar. Nggih. Kita ini memberi contoh, enggak pernah. Walaupun anggota Laskar Sabilillah itu dikatakan anggotanya itu berasal dari dukun-dukun seperti gondrong-gondrong. Ya memang NU kultur yang suka tirakat. Mereka nggak suka harta benda, korupsi itu nggak mau kok. Malah justru lugu-lugu, ya apa adanya, hidupnya itu sederhana, ya. Justru itu dukun pijet, dukun suwo. Ya penting kan bukan dukun penipu, dukun penggandaan uang. Ya, nggak masalah. Itu semangat kok. Mantan-mantan preman juga banyak. Ya bilang ke saya sendiri, mantan preman ya jadi anggota LS ya. Nggih, difitnah. Walaupun begitu loh, nggak pernah. Nggih, Pak kapal siar, mereka itu walaupun preman gitu nggak mau langsung pukul, itu nggak mau. Karena apa? Masih menghargai kita-kita yang sepuh-sepuh. Jangan. Saya sebagai kasepuan juga menasihati jangan terpancing, ya, jangan terpancing. Lewang banser yang di Karawang itu sampai banyak kayak ngono yo, PBNU menengahi kok. Sama dengan ini, Gus Auzi meninggal, Habibnya yang menengahi kok. Ada ucapan bela sungkawa atau bagaimana? Nggih, Pak kapal siar nggih. Jadi begitu nggih, Pak Basir. Yang meriwayatkan dari Imam Muhammad Al-Baqir bahwa Adam itu ada banyak. Tolong Pak Yai tunjukkan kitabnya. Waduh ini. Nanti di sesi yang khusus saja nih Pak Basir. Tapi untuk sementara saya tunjukkan kitabnya bahwa saya punya kitabnya. Itu. Okay. Ada 1 juta Adam. Muhammad Al-Baqir itu kalau menurut orang Jawa ya Subakir ya. Itu anaknya Ali Zainal Abidin. Imam-imam Ahlul Bait ini dikatakan sebagai imamnya Itsna Asriyah Syiah. Tetapi tidak, sunnah pun mengakuinya. Gitu. Karena memang min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad Al-Baqir itu cucunya ya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Muhammad Al-Baqir memiliki anak yang bernama Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq memiliki anak yang bernama ada Musa Al-Kadzim, ada Ja'far, ada Ali Uraidi dan seterusnya. Nah, ini pernah dawuh kitab At-Tauhid namanya. Ini kitab. Nah, ini kitab. Kitab At-Tauhid. Perawinya itu ada yang meragukan dari Jabir bin Yazid Al-Ju'fi Al-Kufi. Tetapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengakui kejujurannya. Ada 500 halaman kitab At-Tauhid. Kemarin saya menyebutkan halaman 271 nih. Halaman 271. Nanti bagi yang punya PDF-nya bisa buka halaman 271 yang menyebutkan bahwa Allah itu menciptakan 1 juta Adam. Dan Adam kita yang terakhir yang 7.600 tahun yang lalu itu Adam yang terakhir. 500 halaman lebih sedikit. Nggih. Gitu nggih Pak Basir nggih. Kitabnya ada. Dikira nggak ada. Mui aja yang nggak punya. Nggih.
Dulu kitab-kitab seperti ini zaman Belanda nggak boleh masuk ke Indonesia, nggak boleh. Nggak ingin orang Indonesia cerdas itu nggak penjajah itu nggak mau. Yang dijajah itu pinter itu nggak mau. Ingin menjajah permanen selamanya. Jadi, nggih Pak Basir nggih sudah nggih. On to hood. Garuda Perkasa. PBNU gagal paham tentang BWLS padahal mereka hadir untuk mengembalikan marwah NU nggih. Gara-gara salah paham, kurang paham dan tidak paham nggih. Pak Basir nggih. Sudah saya tunjukkan. Pak Revangga. Sebenarnya kalau PBNU niat mengakhiri polemik nasab buat forum Bahsul Masail selesai, tapi kenapa nggak dilakukan nggih? Ini saya itu kadang-kadang heran ya. Ini termasuk apakah ini bagian daripada karomahnya Habaib Alawi kadang-kadang kok bisa menyirep ya? Kok bisa menyirep? Lah wong NU begitu gagahnya ya, punya LBM ya. Paling nggak pas muktamar itu dibahas ini khusus, jangan MLB tapi LBM. Oh, bahas enak ya. Di forum terbuka, di shot, disiarkan setelah live streaming oleh semua media kan begitu nggih. Tapi saya itu kadang heran Pak Revangga, itulah mungkin karomahnya Habib Alawi menundukkan mangsanya itu kadang-kadang seperti itu. Saya sempat berpikir seperti itu karena aneh itu. Nggak seperti biasanya loh. Rata-rata kan pengasuh-pengasuh pondok pesantren sih struktural NU itu orang-orang hebat, alim alama semua. Apakah kalah dengan gus-gusnya atau bagaimana itu? Yang gara-gara seneng joget-joget Javin itu gara-gara kemungkinannya. Supri WK. Terus gunanya ceramah 1 abad NU menggaungkan peradaban buat apa? Apa cuman omon-omon saja nggih Pak Supri WK? Ya mungkin hanya jargon itu aja mungkin. Menurut saya belum siap NU untuk abad kedua ini ditantang dengan perbedaan. Ayo bongkar-bongkar semua data, hadirkan kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk berikut 3 macam manuskripnya. Kitab Tabaqat Fuqahail Yaman hadirkan semua. Kemarin ya ada cerita dari ulama-ulama Oman yang katanya mendukung mengakui makamnya Muhammad Shahib Mirbad di daerah Mirbad itu. Itu kualitas ya. Ulama Oman itu lebih alim kayak Haji Maduddin Usman. Jadi jangan percaya nakib dunia sekalipun belum tentu. Lihat referensinya dari mana, kitabnya mana, manuskripnya seperti apa. Itu. Nggih Pak Revangga, Pak Suri WK nggih. Baca sholawat yang menghambat kebenaran akan terlindas dengan sendirinya nggih. Insyaallah seperti Pak Kartono, saya sayai semoga selalu dirahmati oleh Allah keluarga semua amin. Suwun. Pak Taban Firs. Sugeng Rahayu kitu menggo nggih. Sugeng Rahayu sagung dumadi. Ini bahasa Jawa. Enggak apa-apa. Ndonga kok sini. Pak Joko Nur yang harusnya nggih sepertinya surat instruksi membodohan umat secara massal. Astagfirullahaladzim nggih Pak Joko Nur nggih begitu memang nggih. Gavin izin dari Ramayana nggih monggo. Pak Supardianto assalamualaikum ya. Mukipin enggak mau sadar seharusnya kalau meninggal yang ngurus jenazahnya mandiin mikul gali kuburnya harusnya para Habib nggih. Janjane dipikir begitu nggih Pak Supardianto. Lawang yang ngubur ya mudin-mudin kiai kampung kok. Yang nahlili ya santri-santri kampung yang ngasuh musola-musola itu, takmir musola masjid setempat. Oh, enggak Habib, ya. Nggak malah dicintai Habibnya. Nggih, kalau mencintai sekedarnya enggak apa. Mas Libra oke. Gaspol menyadarkan ulama dan umat nggih, siap. Rina seperti Auzi. Nggih, Pak Toko Suryo, Ahmad Ali Mui turu dapat gibah. Dapat gibah apa hibah. Muhammad Hasan Adi Saputra. Ya itulah yai, kok segitu ketua dan rois PBNU padahal jelas umat Nahdien cuma minta bukti dari Pak Alawi. Dia nggak bisa membuktikan, kok malah menyalahkan umat Nahdien. Padahal dia pimpinan besarnya. Nggih, harusnya begitu. Nggih, Pak Hari Agus, nggih, Pak Barotul Halwa, Itkafi Halwa, PBNU rasa PBRA. PBRA apa nggih, Pak Bu Barotul Itkia Halwa? Pengurus besar Robito Alawiyah. Nggih, ya ada resnya. Pak C. Sejak kapan agama Buddha mengklaim bahwa candi Borobudur miliknya? Apakah semua candi milik mereka Pak Yai? Salah Pak C. Inilah yang harus dirubah. Ada dana 9 miliar dari pemerintah untuk menulis ulang sejarah bangsa Indonesia supaya terarah. Termasuk diantaranya adalah Indonesia sejarahnya itu tidak dimulai dari tahun 78 Masehi.
Candi Buana Cakapala kok bisa menjadi Borobudur itu siapa pertamanya? Ya Raffles. Nggak ada Candi Borobudur, itu nggak ada. Buana Cakapala. Terus kenapa diakui menjadi Candi Buddha? Apakah gara-gara Wangsa Sailendra itu Buddha Mahayana? Sejak kapan? Ya sejak tahun 1953-an Pak Jay. Dikukuhkan lagi oleh UNESCO 1983-an itu. Padahal tidak. Jenengan cari bentuk wajah tubuhnya patung yang ada di Buana Cakapala Muntilan Magelang itu. Apakah sama seperti yang ada di India? Reliefnya itu. Bukan reliefnya. Kalau reliefnya kan macam-macam. Kalau relief itu kemungkinan ada tambahan. Ada tambahan, ya. Ada tambahan oleh pemerintah penguasa daerah, ya, di masanya. Buana Cakapala atau terkenal dengan nama Candi Borobudur atau Biara Budura itu ada sebelum Nabi Isa lahir 5.000 tahun sebelumnya. Itu monumen, bukan candi, bukan tempat ibadahnya Buddha Mahayana, bukan. Tapi yang tertulis di sejarah-sejarah kita kan begitu, Pak Jay. Padahal salah, ini kaprah. Oke. Siapa yang membawa agama Buddha ke Indonesia? Adakah sejarahnya misionaris dari India? Siapa yang membawa agama Hindu ke Nusantara? Siapa? Ada tercatat siapa namanya? Ini namanya mau mengindianisasikan Nusantara. Selain membaalawikan Indonesia, ya, menyamanisasikan Indonesia, juga mau mengindianisasikan Nusantara. Padahal sebenarnya orang-orang India, China itulah yang belajar agama bukan Buddha, agama Dharma namanya. Agama kebajikan, berbuat baik, agama sebab akibat, agama yang sudah diilhamkan ya oleh Allah yang Maha Esa, ya, untuk umat manusia menata manusia di Nusantara yang sudah berperadaban tinggi sebelumnya. Pada 20.000 tahun yang lalu di Nusantara ini sudah ada lebih dari 20 juta populasinya, penduduknya. Jadi manusia modern, tidak hanya Homo sapiens versi Nabi Adam kita, itu sudah menemukan formula-formula dalam hidupnya. Manusia itu mosok mati kayak kewan orang tanggung jawab. Akhirnya benar tuh, ternyata hidup ini ada alam kasar, ada alam halus. Nanti akan ada kehidupan setelah kematian, akhirat bahasa Arabnya. Akhirnya, oh berarti hidup itu tidak hanya satu kali, berkali-kali, dan ada alam-alam yang berbeda. Lah, penemuan-penemuan ini berasal dari Nusantara, bukan dari India. Justru agama Buddha, agama Hindu, dan Jaina yang ada di India itu berasal dari negeri kita. Jangan dibalik. Orang-orang Cina belajar agama dharmik original di Indonesia kok, bukan sebaliknya kok. Gitu. Teori out Afrika itu pertama katanya 200.000 tahun yang lalu. Tetapi yang lebih utama Homo sapiens yang modern, yang versi bukan versi Nabi Adam kita, itu berasal dari teori out of Nusantara. Out of Nusantara. Tadi yang saya sampaikan di depan, sekarang sudah ditemukan di Selat Madura. Di dalam dasar lautnya itu ada kerangka-kerangka manusia Homo erectusnya. Seorang peneliti dari Belanda ketika menggali dasar laut untuk dikeruk ya menjadi daratan ya, menemukan itu. Karena memang Laut Jawa itu secara keseluruhan dulunya daratan gitu. Jadi Candi Buana Cakapala itu bukan Candi Buddha, tetapi dicandi Buddhakan. Apakah saya punya data? Punya. Kalau nggak punya saya ngomong itu pertanggungjawabannya berat loh ya. Buana Cakapala atau Candi Borobudur itu 5.250 tahun sudah ada sebelum Masehi.
sebelum Masehi. Pada waktu Raja Humayani berkuasa dari timur arah Pulau Jawa, ya mendekati ya Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi, Blambangan, itu melihat ke arah barat bahwa mendengar ada monumen yang dibangun oleh bangsa-bangsa Arya namanya. Bangsa Arya itu bangsa asli Nusantara. Arya atau Cakya atau Kesatria, Rakian atau Arya. Oleh sebab itu orang-orang Nusantara itu biasanya itu Arya Kamandanu, Arya Wiraraja, Arya Wijaya, Arya itu. Akhirnya diabadikan menjadi Gunung Cakya, Ungaran itu, Gunung Ungaran. Karena pusat Mataram kuno ya ada di antara Wonosobo, Banjarnegara, Magelang, Muntilan itu. Segitiga Wonogiri, Wonosobo itu. Jadi disitulah tempat peradaban ya setelah bergeser dari barat menuju ke tengah Pulau Jawa itu. Jadi salah, coba jenengan perhatikan betul patung yang ada di Candi Borobudur itu. Apakah itu wajahnya Buddha? Fisiknya Buddha? Bukan. Itu fisiknya orang-orang Nusantara yang sudah mencapai titik pencerahan spiritualnya sehingga bisa bermeditasi sempurna. Meditasi, konsentrasi, menenangkan diri, menghubungkan ragawi sampai jiwanya menuju ilahi. Itu namanya, ini banget yang punya itu orang-orang Nusantara. Dulu Ka'bah ya di sekitarnya itu ya ada patung-patung Siwa, Lata, Uzza. Dari mana ya? Ada pengaruh dari India. Dari India. Nah, India dari mana? Dari Indonesia. Buddha, India, Hindu itu. Coba jenengan samakan antara Hindu Bali dengan Hindu India, beda. Ada tata cara upacara yang berbeda, walaupun ada persamaannya. Dengan Buddha, Mahayana, dan Buddha lainnya. Ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Jadi nggak benar itu. Nanti harap Menteri Kebudayaan kita, Pak Fadlizon, untuk merevisi ya. Tulis ulang sejarah, tidak hanya tahunnya, tapi juga asal-usulnya. Yang menemukan Candi Borobudur pertama siapa? Paimin. Paimin saja, jangan Thomas Stanford Raffles, jangan. Kok malah orang penjajah Inggris sana, gubernur jenderal itu banyak membunuhi Pangeran Sumodewo, KRT Sumodiningrat, Geger Spehi itu malah dijadikan penemu Candi Borobudur yang pertama, Paimin. Penemu Candi Borobudur yang terkubur itu Paimin. Jadi salah Pak C, gak bener itu. Coba kita adu data, wahai kawan-kawan kita yang beragama Buddha, nggak ada. Justru orang-orang Buddha India itu belajar agama dharmik original di Indonesia ini. Orang-orang kita itu sudah tinggi spiritualnya, jadi jangan gurui. Jadi orang-orang kita itu aneh-aneh, kadang-kadang bisa mendatangkan uang goib, bisa berhubungan dengan kerajaan goib, ya itu biasa ya, karena memang bisa menembus dimensi astral di atasnya, itu sudah biasa di Indonesia ini. Misalkan ada orang jaduk ya, kebal, kanuragan, tapi kalah dengan akal. Oleh sebab itu agama yang dibawa oleh Nabi Adam itu senjata utamanya adalah akal dan pikirannya. Jadi yang oleh Allah katakan dalam surat Al-Baqarah itu, Asmaul Musammayat, kecerdasan Nabi Adam itu yang mampu mengalahkan seluruh ras-ras manusia yang ada. Akhirnya selain Homo erectus itu tidak mampu bertahan, ya banyak yang mati ya gara-gara tidak mau beradaptasi dengan alam, ya ada gunung meletus, ada wabah penyakit, akhirnya banyak yang hilang. Akhirnya sekarang yang mayoritas berkuasa di planet bumi ini adalah Homo sapiens ala Nabi Adam alaihissalam. Tapi tidak semuanya. Contoh di Afrika, contoh di Papua itu bukan keturunan. Mohon maaf. Jadi saya punya datanya. Masalah Candi Borobudur itu bukan Candi Buddha. Jangan perhatikanlah. Kalau Candi Buddha berasal dari India,
tidak ada namanya kata-kata swarga. Ada 12 kalimat swarga yang ada di Buana Cakapala itu. Menunjukkan bahwa 12 kalimat swarga itu sama dengan 12 bulan dalam 1 tahun. Berarti setiap bulan, setiap hari, setiap pekan kita harus masuk surga. Selamanya berada di surga. Nah, orang India, Nibbana. Bali, Nirwana. Cina, Tian. Inggris, Heaven. Arab, Jannah. Beda kan? Nggak ada kan di situ? Nggak ada. Setelah ditemukan Candi Borobudur itu, akhirnya ditemukanlah candi-candi yang lain di sekitarnya. Lalu ditemukanlah juga situs di Cianjur itu. Itu ada tercatat di Buana Cakapala. Nih, begitu nih. Berikutnya Pak Remong Termadi. Harapan saya kakek kolot, jangan gitu. Oh, jadi kolot-kolot, no, kayak kasihan. Habibur Rahman. NU tidak akan rusak, cuma oknum yang mau menghancurkan NU akan rusak. Nggih. Saya ingat dawuhnya Romo Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Nggih. Jangan taati pengurus NU yang berkhianat. Gua intinya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq gitu. Nggih. Indra the Garius. Pengurus PBNU sudah makan. yang tidak pas tidak saya baca. Nanti saya baca, nanti saya ikut disalahkan nanti. Beras kencur. Zaman jahiliyah yang masih kipin, yang mantan zaman keemasan. Yang mantan zaman keemasan. Maksudnya gimana nggih? Zaman jahiliyah yang masih kipin nggih. Muhibbin itu jangan hanya diarahkan ke orang yang mencintai Habib saja, tetapi muhibbin itu orang yang mencintai ilmu pengetahuan, gitu. Seperti sabda Nabi kita, kun aliman au mustami'an, au kun aliman au muta'alliman au mustami'an, wala takun khomisan, au muhibban yang kelima, ya, au muhibban. Jadi yang keempat, ya, au muhibban. Muhibban itu ya mencintai ilmu pengetahuan, mencintai ilmuwan, ya, dan akhirnya mendapatkan keberkahan. Jangan sampai menjadi yang kelimanya, fatahlik, maka kalian akan mengalami kerusakan. Gitu. Dan utlubul ilma walau bisin, sekarang beralih utlubul ilma walau bil Yaman. Kenapa kok kita ini dimusuhi? Gara-gara memang pondok-pondok pesantren besar di Indonesia ini akan ada kerjasama antara kabaib itu dengan mereka, gitu loh. Lulusan pondok pesantren kita studi lanjutnya ke sana, ke Darul Al Mustafa, ke Al-Ahqaf University sana. Lah, yang diuntungkan ya pengurus struktural Nahdlatul Ulama, tapi kasihan ini kan ada 113 lulusan tarim ya yang siap berjihad ke Indonesia. Wadah, nggak bisa diharapkan. Lulusan tarim menjadi wali semua di Indonesia, malah merusak, nggak punya peradaban. Mohon maaf, ilmu apa yang didapatkan? Masih muda kok menggunakan ilmu sufi itu. Jadinya apa nantinya? Ya mohon maaf, lebih baik lulusan pondok pesantren lokal itu. jadi ustadz kiai guru ngaji telaten itu. Nanti kalau lulusan LC dari tarim sana misalkan, suruh ngajari Iqra ya nggak mampu, nggak sabar. Karena apa? Ilmunya kan tinggi. Nanti ya diceritakan khurafat nanti. Wah, tarim itu mempromosikan tarim. Ya, kiai-kiai kita diajak ke sana semua, promosikan wali tarim, bedabris. Oke. Pak Helmi sudah tidak zaman julukan spiritual apa gus kiai Habib imigran bla bla bla, cukup panggil guru atau ustadz nggih, yang harus dipertanyakan gunanya apa untuk kemajuan nusa bangsa nggih. Pak Helmi kesetaraan seperti di Eropa itu pada pinter deh dulu, enak. Jadi yo menghormati, oke, tetap nggih, tetap menghormati. Wong kita ini menurut ajaran Nabi kok wakiril kabir warham as-saghir, atau malla yarham ya la yurham, saling menyayangi, mengasihi, saling menghormati, karena sudah dikode Pak Ahmad Saleh, rasis lama-lama anak dikubur hidup-hidup, anak perempuan dikubur hidup, rasis lama-lama anak perempuan dikubur hidup-hidup, ya gimana gitu?
glory, 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 golden, God's gospel and glory. Biasanya itu cita-cita penjajah kan seperti itu dulu. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang kami tujukan ya, yang mengeluarkan himbauan surat ini tersadarkan. Nanti kami akan masih menelusuri apakah ini benar-benar kami scan barcode-nya ada muncul tanda tangan keempat ulama yang saya hormati ini. Kalau benar-benar ya sangat terlalu. Ya, kenapa? Di poin yang keempatnya ini yang berbahaya. Demi kesatuan umat ya. Podo-podo NU ne tukaran atau karan menurut orang Madura itu. Atau karan ya. Permusuhan adawatan yang akhirnya yang tertawa kepulauan siapa? Habaib Allah. Wah, mampu ya, penjajahan begitu ya, syayatinal insi ya, seperti itu. Jadi seneng dulure itu tukaran, congkrah itu seneng itu. Jadi jangan sampai, tolong difahami, ini bukan main-main loh, walaupun cara saya penyampaian ini agak ada humornya nih, ini gak main-main. Poin nomor 4 ini sungguh terlalu ya, menyakitkan, sangat menyakitkan. Nanti umat akan lari semua dari kalian, wahai Romo Yai yang saya banggakan. Berbahaya itu, Kang, berbahaya. Mengadu domba, langsung menyebut kok permusuhan. Sejak kapan PWLS itu ngajak musuhan? Ditantang bolak-balik nggak mau kok, nggak terpancing kok. Kami selalu menasihati jangan terpancing, sabar. Kasih contoh akhlakul karimah ala Rasulillah, karena kita ini diutus sebagai umatnya Rasulullah, yang Rasulullah diutus innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Mal akhlaknya bubrah itu bagaimana? Termasuk ini kurang berakhlakul karimah kalau menurut saya. Su'ul adab, tidak menyayangi anak. Man la yarham ya la yurham. Hentikan dengan Nabi. Wakiril kabir laisa minna man lam yarham sohiruna wa yuwakir kabiruna. Jangan sampai ini terjadi. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila saya kurang sopan terhadap 4 ulama yang saya banggakan. Semoga harapan kami dalam doa semoga tersadarkan dan mendapatkan pencerahan ya pada waktu tidur ya. Semoga Allah membisikkan hidayahnya kepada beliau berempat ini. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ini tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'alawi ini semuanya ada terlibat mereka tu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil isteri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga asgaf tu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka itu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh 4 ini enggak bisa dijawab atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Utsman.
Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib itu cuma framing tu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu, bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, enggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu. Jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau nggak dikasih, dipaksa kasih. Dawir itu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Nggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu nggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu. Sampai sekarang. Dengan bukti itu kitab-kitab sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat. Jauhi, tinggalin mereka itu. Jangan kasih panggung. Gak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.